Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Nur Fitriana Raisya Ahmad, NIM 067 dari kelas PGSD 2022B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia yang diampu oleh Bapak Purbojadi MS. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar dari ideologi. Yang pertama, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Itu menurut Lemhanas 1995. Yang kedua, dimensi ideologi adalah sebagai yang pertama, realitas, yaitu mencerminkan kemampuan ideologi untuk mendapatasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, yaitu ideologi liberalisme. Yang pertama, ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama-sama. Negara yang pertama kali mulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau disebut dengan ideologi sosialisme komunis. Pertama, tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang nyaman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama, berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Selanjutnya yaitu Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Jadi, ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini keberadaannya.